Jadi intinya adalah oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa saya Februari yang lalu ini saya sudah istirahat, artinya sudah tidak tercatat sebagai dosen di Fabio Unsud. Namun demikian bukan berarti kita nganggur-ngangguran seperti itu, tapi justru saya pesankan kepada adik-adik semua, karena yang namanya belajar itu adalah sepanjang hidup kita. Karena semakin sering kita belajar, kita semakin tahu bahwa diri kita tuh tidak tahu sebetulnya, ya. Yang kita tahu hanya sedikit, dan kita berusaha untuk kemudian melengkapinya dengan berbagai macam sumber bacaan dan sumber inspirasi. Kemudian saya yakin beberapa di antara adik-adik ini sekarang bekerja atau berprofesi bukan pada bidangnya yang berkaitan dengan biologi, ya. Saya yakin ada banyak lah ya. Pesan saya jangan kecil hati, ya, karena paling tidak prinsip-prinsip yang diterapkan, yang diberikan oleh kami ini bisa memberikan landasan berpikir yang sistematis begitu, ya. Karena kalau kita terbiasa, yang saya tahu beginilah ya, kita tuh bersyukur dibesarkan dalam lingkungan akademik dalam pengertian kita belajar sains. Karena sains atau scientist itu terbiasa untuk berkata atau membicarakan kebenaran, truth gitu ya. Karena nggak mungkin kita menyimpulkan sesuatu itu berdasarkan spekulasi ya, pasti berdasarkan data yang kemudian dianalisis, disimpulkan. Jadi kita terbiasa untuk berkata apa adanya, berbicara berdasarkan data. Jadi tidak seperti profesi yang lain ya. Jadi kita bersyukur kita berbicara soal kebenaran, bukan pembenaran. Itu yang sering kali saya katakan kepada adik-adik, juga kepada anak saya sendiri ini, yang satu-satunya ini. Kita biasa bicara soal sains, anak-anak saya itu lulusan teknologi pangan, jadi prinsip-prinsipnya sama semua lah. Ya, jadi kita beruntung karena kita tidak biasa berbicara untuk pembenaran. Yang kita katakan adalah kebenaran. Nah, bedanya antara saintis dengan maaf ya, politisi mungkin itu ya. Kalau politisi itu bicara soal pembenaran, apapun diutak-atik agar semua itu benar. Ya, sementara kalau kita para saintis bicara berdasarkan based on kebenaran data. Nah, kalau ini sudah kita terapkan prinsip-prinsipnya, maka kita bekerja di bidang apapun pasti akan lurus lah, insya Allah. Ya. Dan kedua, bisa bicara berkaitan dengan inilah, misalnya, oh berarti kan rezeki kita tuh sedikit, enggak juga, ya. Dosen kalau mau cari penghasilan besar tuh jangan jadi dosen, emang jangan jadi dosen, ya. Yang paling penting adalah kita bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Saya rasa itu aja. Kemudian yang terakhir, tali silaturahim tolong jangan diputuskan. Ya, jalin sebisa mungkin sampai tidak ada batasnya. Saya rasa itu aja untuk adik-adik semua. Keep contact, ya, saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Siapa tahu kita bisa saling tolong-menolong. Terima kasih, gitu aja deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Uki atas inspirasi yang sudah diberikan kepada kami. Memang Pak, meskipun kami banyak yang tidak ini, namun hal-hal yang pernah kita pelajari tidak pernah dilepaskan dari diri kami. Seperti ya fenomena sekarang lah Pak ya, banyak ya Pak ya di media itu yang tadi Bapak sampaikan, banyak orang mencarikan pembenaran, namun yang pernah kita pegang bahwa kita mencari suatu kebenaran itu pun sulit gitu loh. Jadi jangan pernah kita mencari suatu pembenaran. Mungkin
dari Bapak Ibu dosen lainnya jika berkenan memberikan kembali kepada kami. Yang muda, Mas Aziz. Silakan Mas Aziz. Yang paling muda itu. Iya, Paling panjang jenggotnya itu. Kalau yang kemampu seperti saya, janganlah. Yang muda saja. Kemampu. Muda yang berprestasi maksud saya. Silakan Mas Aziz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah bisa bertemu kembali, terutama dengan Pak Uki. Ini saya kangen dengan Pak Uki. Kembali ke kampus nggak pernah ketemu. Alhamdulillah Pak Bambang sudah ketemu. Saya senang juga ketemu. Ini luar biasa. 4,5 tahun ya, 4,5 tahun meninggalkan Fabio, rasanya luar biasa. Terutama bisa ketemu dengan dosen-dosen saya, Bu Yulia, walaupun belum pernah ketemu secara fisik, tapi alhamdulillah di forum ini saya bisa silaturahim, dan juga saudara-saudara sekalian, adik-adik angkatan ya, terutama Ayu, Witi adik angkatan juga di IPB ya. Di situ kemudian tidak pernah ketemu lagi, kemudian banyak sekali yang saya lupa. Tapi yang wajah Mas Fuad saya masih ingat, kemudian Mas Utut masih ingat, wajahnya Jihad juga masih ingat. Aduh, yang lain-lainnya Latifah juga masih ingat. Cuma yang lain-lainnya mohon maaf karena berapa tahun ya? 20 tahun ya? Ya kurang lebihnya Mas, 20 tahun. 20 tahun ya, 20 tahun. 20 tahun nggak ketemu ya. 20 tahun nggak ketemu, jadi aduh. Panjang ya, lama banget. Ya, baik. Ini luar biasa ya. Ini mungkin hal yang kita di era digital, di era modern, ini hal-hal yang jauh menjadi dekat, tapi sebaliknya kadang hal yang paling dekat itu menjadi jauh. Ini suatu fenomena yang kadang disebut sebagai paradoks. Tapi bagaimanapun juga kita harus mensyukuri, apapun itu kita harus mensyukuri. Itu sudah menjadi sunnatullah atau ketetapan ilahi. Dengan ini terkait dengan fenomena yang ada sekarang ini, yang luar biasa yang kita hadapi di depan mata, COVID terutama. Bukan hanya Indonesia yang kelimpungan, bahkan Jerman pun yang notabene negara maju pun betul-betul paranoid, betul-betul ketakutan. Sampai ada seorang menteri, dan saya ngalami waktu itu. Ada seorang menteri keuangan Jerman yang tidak, saking stresnya menghadapi fenomena baru, akhirnya mereka bunuh diri. Dia bunuh diri. Padahal laki-laki. Ya. Itu baru 2 bulan setelah COVID berlangsung. Jadi Desember itu dari Wuhan, kemudian 27 Januari masuk ke Jerman, sebulan kemudian saking pusingnya Menteri Keuangan Jerman melakukan bunuh diri. Dan itu bisa tergambar bagaimana paniknya mereka ya, orang-orang yang notabene teknologinya maju, tidak bisa menahan stres karena hal-hal yang musuh yang tidak bisa kelihatan. Beruntung Indonesia, karena notabene Indonesia alhamdulillah ya masih menganut agama, apapun itu yang masih percaya adanya Tuhan, sehingga apapun masalah, seberat apapun masalah, kembalikan kepada Tuhan, atau dalam Islam disebut sebagai inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya dari Tuhan, dari Allah, dari pencipta alam semesta, dan kita ini pada akhirnya akan kembali kepada Dia. Sehingga ya sudah, itu sudah menjadi sunnatullah ya,
maka harus diterima. Mungkin itulah yang menjadi kekuatan terbesar. Karenanya Indonesia itu menjadi salah satu negara terbahagia di dunia. Salah satu negara terbahagia di dunia. Ya. Walaupun secara ekonomi itu rendah, tetapi tingkat stres di Indonesia itu relatif lebih rendah daripada negara-negara maju. Itu mungkin yang sangat menarik, dan itu juga tercermin ketika pergaulan kita di lab sesama orang Jerman juga ketika menghadapi masalah, bahkan sekalipun mereka, mohon maaf, mereka mengaku beragama pun, saya jarang sekali menjumpai teman-teman yang beragama itu pergi ke tempat ibadah, karena mayoritas di sana yang agama yang diakui mereka adalah Nasrani. Saya jarang sekali melihat teman-teman itu pergi ke sana, tapi ke sebaliknya, yaitu budaya mereka itu kan minum bir, kemudian makan babi dan lainnya, itu sudah budaya gitu. Kita hargai, tapi salutnya mereka sangat-sangat menghargai kita. Bahkan waktu sholat pun mereka sangat takut kalau mengganggu gitu. Mereka sangat takut kalau mengganggu. Bahkan saya katakan sholat itu nggak butuh ruang yang luas. Sholat itu nggak butuh sarana harus tenang, enggak. Sholat itu hanya butuh tempat sebesar sajadah dan tempatnya bersih, udah cukup, nggak ada masalah. Dan mereka sangat sangat antusias, ingin tanya-tanya, karena kebetulan di lab saya itu yang sholat itu sedikit. Bahkan mungkin saya termasuk saya yang suka sholat di lab. Jadi mereka tanya-tanya, apa itu sholat, apa itu Tuhan, apa itu konsep-konsep Islam, dan apa itu yang kenapa kamu harus lama harus sholat sampai 5 kali? Itu bagi kami itu sesuatu yang membuang-buang waktu. Maka saya bilang sholat itu beda dengan ibadah lainnya. Sholat itu cuma butuh waktu 5 menit. Kalau mungkin ibadah yang lainnya butuh waktu, agama-agama yang lain seperti bahkan yoga gitu ya, butuh 2 jam. Tapi sholat itu cuma butuh waktu 5 menit nih. Tapi itu nilai manfaatnya saya korelasikan dengan yoga. Kalau kamu melakukan yoga, mereka kenal yoga tapi mereka nggak kenal sholat. Kalau kamu melakukan yoga, apa yang setelah Anda lakukan setelah yoga? Fresh, seger. Nah itu pula yang dilakukan ketika saya sholat. Oh begitu ya. Sehingga mereka memandang bahwa oh ternyata ini ya tipikal orang Indonesia. Mereka hanya butuh waktu 5 menit untuk bahagia gitu, untuk menghilangkan stres. Jadi mereka lebih open gitu, sehingga mereka jarang sekali, walaupun berantem juga sering gitu ya, tapi enaknya kalau kita berantem itu gampang memaafkan. Mungkin itulah yang menjadi sebab kenapa Belanda itu walaupun menjajah kita 350 tahun, hanya dalam waktu berapa tahun kemudian menjadi sahabat gitu ya. Sama dekat Timur ya, menuduh kita menjadi penjajah, tapi setelah beberapa bulan kemudian menjadi sahabat. Jadi gampang memaafkan, nggak dipendam. Nah, jadi mungkin itu yang nilai karakteristik Indonesia yang unik bagi mereka. Saya juga nggak tahu apakah ini membawa nama Indonesia atau mungkin sudah kebiasaan saya, karena mereka menganggap itu unik. Dan mungkin itulah jadi yang kelemahan kita, cuman kita menganggap minder aja. Padahal kalau boleh tahu ya, sebenarnya orang-orang tipikal Indonesia ini yang sangat dicari oleh mereka, sangat dicari oleh orang-orang, terutama orang-orang Jerman. Gampang diatur, nggak gampang protes, kemudian selalu bahagia dalam setiap keadaan gitu ya. mereka mencari itu gitu.
Tapi sayangnya mungkin karena masalah keterbatasan bahasa, hanya sedikit. Dominasi yang paling banyak itu adalah orang-orang dari Cina, kemudian orang India, mereka orang Turki memang sudah menjadi warga negara kedua mereka ya, karena sejak Perang Dunia Kedua orang banyak mendatangkan orang-orang Turki sehingga sekarang sudah menjadi warga negara kedua. Tapi mereka masih membutuhkan ibaratnya kayak refreshing budaya. Sehingga sebenarnya kalau saya berpikir, wah ini kalau seandainya orang Indonesia banyak yang ke sini, mungkin mereka akan terbuka, mungkin mereka akan lebih bahagia. Karena bisa dikatakan kumpulan RT di sana itu nggak pernah ada, mungkin RT-nya juga nggak ada gitu ya. Ya, jadi justru karena kita merasa minder, karena kita merasa minder, itu kita jadi tidak pernah kemana-mana. Padahal sebaliknya kita itu malah justru yang dalam tanda kutip itu menjadi bukan menjadi contoh, tetapi mereka menginginkan seperti kita gitu. Tapi kebalikannya kita sendiri malah mencari-cari supaya seperti mereka. Mereka sebenarnya kecukupan apapun, tapi mereka hilang yang namanya bahagia. Hilang yang namanya senyum, hilang yang namanya saling menyapa. Itu unik itu memang unik itu. Sehingga ketika ada ketemu orang gitu ya biasa saja Guten Morgen gitu ya. Tapi mukanya ya muka tembok gitu ya, mukanya keras gitu. Tapi ketika kita ketemu Guten Morgen kemudian ngobrol, wah mereka tanya kamu dari negara mana? Saya dari Indonesia. Beda ya dengan orang-orang pendatang sini dari Asia yang lainnya. Ya saya nggak tahu, saya di kampung saya kayak gitu. Kalau ketemu orang ya saling menyapa gitu. Kalau ketemu orang ya sedikit ngerumpi nggak apa-apa gitu. Tapi justru mereka merasa bahagia dengan itu. Mereka merasa bahagia dengan itu. Sehingga kalau boleh seandainya saudara-saudara mau membuka dan berkesempatan ke sana, saudara-saudara akan merasakan betapa hampanya hati mereka. Secara fisik, secara finansial semuanya terjamin, tetapi sangat hampa dengan yang namanya silaturahim, dengan namanya perhatian, care dan lain-lain. Ya karena mereka memang dalam tanda kutip budaya mereka memang materialistik ya. Jadi mereka bertuhan tetapi memisahkan antara agama dengan aktivitas keseharian mereka. Itu mungkin yang bisa saya share kepada saudara-saudara. Jadi intinya dimanapun Anda berada, banggalah pada diri Anda sendiri. Bahkan kalau seandainya pun kalian sempat ke luar negeri, banggalah kepada diri Anda sendiri dan budaya Anda sendiri. Karena justru mereka ingin meniru budaya kita yang bisa dikatakan sederhana tapi bahagia gitu. Mereka ingin kayak gitu, sederhana tapi bahagia. Itu yang ingin saya sampaikan. Karena bahagia itu ternyata nggak sulit. Bahagia itu ternyata bukan terletak pada material, tetapi bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan orang lain. Sehingga kalau kita sudah berpijak pada pandangan ya dalam tanda kutip di sini agama gitu ya, agama apapun, maka memperlakukan diri sendiri dan memperlakukan orang lain dengan baik justru akan mendatangkan kebahagiaan yang lebih baik. Bukan pada jumlah material yang didapat, bukan pada berapa hebat itu negara, tetapi bagaimana kebahagiaan itu bisa dirasakan. Karena apapun fisiknya itu kalau sudah 8 kali ngelihat itu sudah bosan, apal itu ya. Coba yang mungkin di sini juga ada teman-teman
dulu ngincer pasangan itu pasti yang cantik gitu ya. Kalau yang sudah atau yang ganteng gitu ya. Setiap hari dilihat mungkin sudah bosan gitu. Sehingga perlu ada refresh gitu. Itulah jadi kalau kita memperlakukan pada bentuk fisik atau kekayaan itu akan bosan. Nggak akan masuk ke dalam hati, dan justru kebahagiaan itu bukan terletak pada fisik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkarya pada saudara-saudara. Apapun yang menjadi tempat Anda berkarya atau cara Anda berkarya, selama itu halal, selama itu baik, tekunilah karena itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan berarti berasal dari apa yang Anda dapat, tapi bagaimana Anda memperlakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah tapi sepuh filosofinya. Pangapunten. Dulu belajar jati diri unsut itu, Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Aziz atas inspirasi pagi yang sudah diberikan. Memang Mas Aziz salah satunya ya itu tadi ya. Dengan Zoom ini pun kita jadi bahagia ya Mas Aziz ya. Kita semua bisa saling ketemu, yang tadinya cuma mungkin saya dan teman-teman cuma via chatting, nggak bisa lihat rupa. Nah sekarang ternyata sudah ada yang gemuk, ada yang makin kurus, ada yang sudah semakin ya bertemu juga dengan Bapak Ibu dosen juga suatu hal yang membuat kami bahagia. Ya mungkin di luar negeri itu sangat berat ya Mas Adis ya, sudah melihat berbagai macam budaya di situ. Yang memang budaya itu sangat berbeda dengan kita. Dan kita saling bertegur sapa ketika kita di negara maju yang sangat tidak pernah bertegur sapa, mungkin ya Mas Adis ya, sangat minim. Waktu kemarin saya di Jepang juga sangat minim sekali mereka berkata-kata. Di laboratorium kita sangat sering bercandaria. Saat praktikum saya ingat sekali saya bercandaria dengan teman-teman itu ketika praktikum di laboratorium. Tapi ketika saya kemarin di Jepang tuh nggak ada namanya ketawa-ketawa di laboratorium. Mereka semua serius. Apalagi ketika ada sensei, itu sangat terasa sekali kakunya di situ. Dan salah satu bagian orang Indonesia, hal-hal itu malah menjadi hal yang aneh bagi mereka, namun sangat nyaman bagi mereka menerapkan hal-hal seperti yang tadinya tidak pernah mereka terapkan selama ini. Ya, bahagia itu datang lagi dari seperti yang saya sampaikan, itu datang dari kita sendiri, dan jangan pernah kita tidak pernah merasa bahagia. Jadi buatlah diri kita bahagia sebisa mungkin. Apalagi COVID ini membuat kita stres yang sangat tinggi, yang sudah Mas Adi sampaikan tadi contohnya ya, Menteri Keuangan Jerman. Jadi dengan COVID ini salah satu dengan Zoom, dengan WA Group, yang mungkin di WA Group itu juga kadang ada yang kata-kata yang kurang baik, tapi bisa kita anggaplah hal-hal yang menjadi suatu hal yang positif. Mungkin itu dari saya juga selaku moderator, dan mumpung masih ada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman, mungkin kita bisa berfoto bersama dulu dengan membuka video masing-masing, karena jarang sekali ya, belum tentu nanti tahun depan kita bisa ketemu langsung di Unsud. Mohon bantuan untuk dapat membuka video, dan mungkin Lia bisa foto teman-teman semua. Lia, mohon bantuannya ya, saya agak gatek di sini. Siap. Buka ya teman-teman semua ya. Itunya ya. Okay. Ya, ini ada dua galeri, jadi saya ini dulu dua layarnya. Yang pertama 1, 2, 3. Bentar ya. Yang kedua masih ada yang belum buka. Ada beberapa yang belum buka nih. Nah, Mas Fuad. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih banyak Lia. Iya. Selamat datang juga untuk Ibu Nuraini. Ibu Bambang ya Pak Bambang.
Terima kasih sudah berkenan. Selanjutnya, bagaimana Pak Jahid? Saya serahkan kepada Pak Jahid. Aduh, kalau langsung aja lah Bu Ayu. Di sini itulah kadang-kadang mati lampu, hilang sinyal, maklum jauh di sini. Jadi memang gitu kondisinya. Kalau memang mati lampu, ya hilang sinyal gitu. Jadi kalau kita ya sama-sama saja lah. Yang jelas dari saya pribadi, Pak, ya ini mungkin kalau kita nggak banyak sering kenal atau berinteraksi dengan dosen ya. Zaman dulu karena memang ya apa ya dulu lah Pak. Mohon maaf sekali artinya, tapi banyak ilmu yang kami peroleh dari Bapak Ibu dosen sekalian, juga dari teman-teman, juga dari senior-senior yang memang dulu pernah kadang-kadang duduk bareng di tangga, kadang-kadang pas waktu jadi asisten kami, maksudnya jadi asisten dosen untuk membimbing kami gitu. Sebenarnya mungkin dulu kita belum terbuka gitu ya, belum banyak tahu. Ayo izin live ya, saya ada kuliah ini. Selamat melanjutkan reuni daringnya ya. Ayo. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Hati-hati Pak Untung. Ya. Terima kasih Hati-hati di jalan ya Pak Untung. Mas Jahid mati lampu Mas Jahid ya? Mas Jahid tinggal di mana sih ini? Mas Jahid di Sumatera Pak, di Sumatera Barat ya kalau nggak salah. Padang. Solok Pak. Iya. Solok. Oh gitu. Bapak, teman-teman, untuk sesi resminya saya tutup ya Pak. Monggo yang informal, mungkin teman-teman ada yang mau bersua dengan Bapak Ibu dosen yang hadir di sini, silahkan bersuara dengan Bapak Ibu dosen yang masih ada, yang sudah bergabung di sini. Monggo, untuk formalnya sudah saya tutup. Silahkan teman-teman. Ya monggo, Mbak Iis Susanti itu monggo silahkan. Kelihatannya putranya berapa itu? Mikrofonnya Mbak masih dimatikan. Mikrofonnya dibuka. Udah ya Pak, kedengaran? Iya. Oh iya. Mana Mbak Iis? Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ingat saya Pak. Bapak gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berapa putranya sekarang Mbak Is? Putranya udah 3 Pak. Ngebut. Sebelum 40 tahun jadi udah 3. Bapak masih dinas apa gimana? Masih bareng sama Mas Aziz tadi. Oh gitu ya. Kalau Ibu Badah kah udah lama pun itu ya Pak? Purna tugas. Berapa tahun ya lupa saya? 4 tahun 5 tahun kalau nggak salah. Oh iya. Padahal saya tuh rumahnya kan paling dekat sebenarnya dengan kampus Pak. Cuma lewat doang. Jarang mampir. Apa nggak mampir Mbak? Mampir. Iya, karena mungkin karena udah nggak mahasiswa jadi nggak pede lagi. Udah tidak berkepentingan jadi cuma lewat aja, itu pun kalau lewat lah hampir setiap hari antar jemput anak ke kampus biologi itu. Jadi masih serasa mahasiswa tapi nggak masuk kampus loh Pak. Ya. Masih serasa ya. Serasa mahasiswa. Ya. Tinggal di mana Mbak? Di sekitar di Karangwangkal. Saya di Karangwangkal Pak. Oh, iya. Belakang kos yang dulu. Ya monggo teman-teman jika mau
ada kegiatan di kampus bisa mampir karena saya jaraknya paling dekat dengan kampus. Itu Mbak Mila kalau mau mampir. Mbak Mila tinggal di mana Mbak Mila Proborini? Saya jauh Pak, saya di Depok. Oh, Mila. jauh Pak. Tapi memang lagi cari kos di Karangwangkalis. Buat sepupu, buat adik sepupu. Kebetulan memang keterima di Unsud kemarin. Oh boleh. Boleh tinggal itu aja. Wapri. Belum mulai kuliah ya Pak ya, masih daring ya Pak. Masih kuliah terus. Sudah tatap muka. Belum tatap muka ya Pak ya? Pak Untungan. Oh, tatap muka ya, belum berani, takut ini sama makhluk yang nggak kelihatan. Iya betul ya Pak. Makhluknya nggak kelihatan tapi takut. Cuman kita bahagia tadi kata Pak Asis karena nggak tahu. Kebodohan barang ini. Tapi ya enggak ya. Kita punya jati diri yang diajarkan Pak Uki itu tadi penyebabnya. Iya. Rata tata sotra sopopo sulit musuh. Saya lihat di sini ada Mas Mailanto. Mas Mailanto itu angkatan berapa ya Mas? Saya lupa ya. Ini angkatan 2000 semua Pak. Aduh, Pak. Pasangan couple dulu kita Pak. Oh, pasangan heboh Pak dulu Pokoknya Pak. Kami gerombolan yang suka nongkrong di ini Pak, tangga lobi itu Pak. Tangga, ya? Makanya kan aku tuh kan lulus lama. Iya. Dan lama nggak ketemu ya lupa. Mas Mei sekarang tinggal di mana, Mas Milanto? Saya di Batam. Oh iya. Selamat ulang tahun ini kan Mei. Iya, terima kasih Pak udah lewat sini. Ya saya di Batam Pak. Kebetulan di sini deket juga sama alumni biologi kita juga angkatan 2000 sama Adisti tadi. Satu rumah Pak. Satu naungan. Iya satu rumah. Kebetulan kami sama. Satu kamar. Iya. Imam dan makmum itu Pak, imam sama makmumnya Pak. Iya, alhamdulillah. Ya dulu mungkin Bapak lihat saya masih langsing Pak. Sekarang udah langsung. Sekarang udah makmur. Udah langsung ya Mas. Jadi kalau nyari sarung susah ya. Iya. Ukurannya sama ukurannya. Iya. Kalau Bapak sih rumahnya masih di itu ya Pak, di Karangnanas. Kenapa Pak? Dulu di Teluk, di Perumnas Teluk. Oh sekarang udah di Teluk. Setahu saya. Oh. Setahu saya dulu daerah Kober. Oh my God, guys. Mau kayak gini? Sekarang udah pindah. Oh udah pindah. Yes, sir, mama. Anu ya putus-putus ya. Udah. Kalau daring emang kayak gini. Banyak backsound. Juga kuliah juga. Selamat Mas Mei. Woi, sakit. Ini jangan kayak gitu. Gimana Pak? Kerja di mana? Kebetulan sekarang dipercaya sebagai kepala sekolah SMK Pak di Batam Pak. Keren, kepala sekolah SMK ya. Sekolah penerbangan dan pelayaran Pak. Alhamdulillah. Makanya tadi siswanya banyaknya ya begitu botak-botak taruna semua soalnya Pak. Oh iya ya. Mantap bener. Iya. Nah, itu kan berarti apa? Kepemimpinan ya yang menjadi menonjol dalam Ibu dari sisi disiplin karena kan kita semi militer juga di Batam. Jadi memang ada bimbingan dari pihak militer juga dari udara dan laut. Iya. Biasanya kalau ke mana pesawatnya suka mampir di Batam, tapi sebentar Pak. Iya, kalau yang pelayaran ya karena banyak kan ininya tujuannya. Cuma untuk yang SMK kami masih terbatas lingkupnya untuk berlayar Pak, karena nanti harus ada lisensi tersendiri untuk sampai ke luar negeri. Iya, selamatlah, mudah-mudahan
selalu sukses. Amin, terima kasih Pak. Kalau istri? Nah, istri langsung aja Pak, sendiri Pak. Ini sebelah. Di sebelah saya ini. Saya istrinya Pak. Sebenarnya sebelahan ini Pak, cuman pakai perangkat masing-masing. Oh gitu. Iya. Mbak Adisti juga di tempat yang sama Saya di Universitas Terbuka Pak, ditempatkan di Batam dari tahun 2006 di sini. Di UT itu ada apa itu? Yang alumni unsur. Ada Bu Inggit Winarni di Prodi. Ya. Bu Inggit pernah ketemu beberapa kali. Iya, karena Bu Inggit kan ditempatkan di Prodi di pusat. Iya, betul. Terus apa namanya lupa saya. Aduh, Bu Eko ya? Purwokerto. Oh, di Purwokerto Tami, Prastyarti Utami. Ya, betul. Lagi S3 kan? Iya, betul. Terus Mbak Tina, tapi sudah almarhum ya? Bu Tina iya, udah 2 tahun apa 3 tahun yang lalu beliau berpulang. Bu Tina senior Pak, udah lama, udah angkatan lama. Lihat ini aja on the bus. Dengan Bu Inggit ya? Bu Inggit sama di Prodi Biologi, saya di Prodi Biologi juga, cuman beliau ditempatkan di UT Pusat, di Pusjian. Kalau saya ditempatkan di UT Batam, tapi kalau perkuliahan masih sama Pak, kita masih ini Bu Inggit kan di Mikro. Oh iya, betul. Iya. Kalau saya ekologi sekarang pegang Pak. Oh ekologi. Iya. Jadi kalau ada Pak Dekan mungkin bisa. Iya Pak Imam, pembimbing S2 kemarin Pak Imam Pak tesisnya. Oh di mana? Saya S2 di Biologi Unsur Pak. Oh iya Iya. Insya Allah ada rencana mau kembali lagi S3 Pak, kemungkinan balik ke bio lagi. Kalau nggak salah ada beasiswa. Iya, cuma belum bisa berangkat tahun ini Pak, masih nunggu. Ini suami lagi ngambil S2 juga sekarang gantian. Sekarang aja Mbak ada beasiswa loh. Iya ya. Iya benar, ada beasiswa. Maunya sekarang sih, cuman masih ya nunggu dulu deh gantian, nanti dapurnya nggak ngebul. Nanti repot urusan sini. Untuk S3 itu ada kuota 3, untuk S2 ada kuota 10. Gitu. Buat teman-teman boleh diinformasikan ke yang lain. Sampai kapan Mbak? Nanti saya share deh Bitly-nya. Oh boleh. Nanti saya share lewat Mas OP aja ya. Soalnya saya kontaknya ada kontaknya Mas OP aja. Oh monggo. Beasiswa, untuk beasiswa. Oh Parjo. Ya. Sekolah maning Dok. Sekolah maning ya. Iya. Ayo sekolah lagi. Sekarang kan sekolahnya beda ya. Bawa kerucil. Wajahnya dong dilihatin, Jo. Jo, buka Jo, kameranya Jo. Oh, gue lah Jo. Keren loh, Jo. Masya Allah. Oke lah kalau begitu. Pak Bambang masih ingat Pak Bambang? Oh, Pak Jo. Mas Jahit gimana, sudah sekolah? Bagaimana Pak? Sudah sekolah belum? Belum Pak. Nanti kalau berkemungkinan nanti kalau ke Unsud main-main ke kampus biru lagi, siapa yang mau mempromosikan saya untuk kuliah? Yang bersedia. Banyak hit, yang mau promosikan banyak. Ada koprodinya itu, ada koprodinya. Oh, iya. Bu Sri Lestari. Oh iya. Hari Manis. Mbak tadi koprodinya ya Pak? Iya. Mbak Is juga kalau mau sekolah lagi, Mbak Is. Sekolah lagi enggak? Mikrofonnya masih mati. Dosen-dosennya banyak kelas. Iya. Is deket tuh. Ada Mas Aziz, ada Mbak Tari kan. Mbak Hana dengan bidang parasit Pak Bambang. Oh ya bagus.
nomornya Mbak Hana mungkin ini di chat teman-teman. Sekarang kan parasit ada lulusan S3 Bu Endah Aryani, ada Bu Endang Sri Murni. Oh, S3 ya Pak ya? Yang entomologi ada nggak yang entomologi? Selain Pak Imam ada Pak Heri Pratekno. Iya Pak Heri. Tapi sebentar lagi mungkin Pak Edi Basuki pensiun. Hanya beberapa bulan lagi. Tinggal yang muda-muda ya Pak? Iya, yang muda-muda. Ya mungkin banyak senior kami juga ya Pak? Bisa. Kalau yang muda-muda bisa segera jadi senior kayak itu Mas Asis. Iya. Mantap. Ya. Kami bangga loh Pak jadi alumni biologi. Oh, saya yang di dalam aja bangga dengan Mas Asis. Iya. Biasa prestasinya. Mas yuk kapan dan bantuan Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Oh, Mas Aziz angkatan Mas Unggul ya, Mas Aziz? Unggul. Ya, Unggul Triaji. Unggul Triaji. Kemarin baru reunian. Iya, itu kemarin kan ya dulu kan satu tim nasid kan Mas sama saya kan. Iya, Varian dulu kan. Nah, itulah. Kemarin, ayo kalau pulang mau ada reunian kita tampil ya. Boleh live, Mas Melanto. Iya, cuma teman-teman udah pada nyebar semuanya kan, Mas. Jadi udah kemana-mana semuanya. Ada penerus tim nasid nggak, Mas, di biologi, Mas? Nggak tahu, belum. Kayaknya belum sih. Moga-moga sih ada. Karena latihannya via Zoom yang mungkin iya juga sih. Kalau dulu yang dari biologi kan ada saya, Mas Pandi, Mas Unggul. Iya. Itu yang ibaratnya sama Mas Imam. Mas Imam. Itulah. Cuma mungkin nggak tahu penerusnya sekarang mungkin belum lihat lagi sih untuk gaungnya lagi. Mahasiswa baru juga belum pernah lihat ya saya. Karena kan tatap mukanya via Zoom, praktikumnya juga via Zoom. Iya. Dulu ya paling ininya sama Pak Ating kan bimbingan juga masalah vokal kan. Oh iya. Kalau PA saya Pak Prio. Sering kena omel. Iya, sering kena omel. Kuliahnya nggak karuan. Pak Aris juga kan pembimbing skripsi lu ya. Pak Aris. Selamat Pak Mel. Selamat jadi Bapak Kepsek. Nggak nyangka ya, padahal dulu itu kan jadi vokalis ya. Kadang kalau Rizky itu kita nggak tahu ya. Makanya teman-teman yang tahu saya dulu kadang-kadang kaget gitu kan. Kok bisa jadi kepala sekolah? Saya tahunya dari vokalis itu belajar kepemimpinan. Yang sekarang loh. Dulu terkenalnya bandel, Pak. Ini malah sekarang ngurusinnya anak-anaknya luar biasa. Ya mungkin pengalamannya kan bisa ke anak-anaknya, jadinya kan betul. Tahu mana yang harus dilakukan sama enggaknya ya, karena dari pengalaman ini. Betul. Itu cowoknya satu ya, Mbak Tiis ya. Kenapa Pak? Cowoknya satu. Sambil ngomong jadi nggak fokus lah Pak. Yang cowok satu, yang perempuan dua gitu ya. Anaknya ini bawa dua. Yang gede kemarin baru lulus SMP Pak, tahun ajaran baru SMP. Iya. Yang gede cewek cowok Is. Yang pertama anakku perempuan. Oh, udah gadis. Udah gadis. Besok SMA malah. Ih, mama muda beneran nih. Masalahnya kalian masih kuliah, masih lanjut kerja. Saya kok disuruh nikah dulu. Tapi mau. Sama anak kos lagi. Sekarang ibu kos ya, Is. Sekarang juragan kos itu. Pudina Pajeng, Bu Is. Ini yang baru.
Menyesal kok nggak dari dulu kawinnya. Enggak juga Pak, udah rezekinya mungkin saya harus seperti itulah. Oh iya, itu garis. Iya Pak, benar. Iya, kalau lihat teman-teman sukses ya seneng juga. Kita pamer ke teman-teman yang lain yang masih kecil-kecil. Dia cari apa lagi ya? Memang kalau nggak cari jodoh gitu. Sekolah tinggi-tinggi kan juga pada akhirnya harus benar, ada Pak. yang melanjutkan. Sekarang kan daring, jadinya ya mengurusi 3 kurcil sambil itu di rumah sambil belajarin juga ya, ilmunya memang tidak mubazir, tetap dipakai Pak. Jelas. Tadi Pak Uki sudah menyampaikan. Iya. Ada sisi Ya kadang nyalurin hobi, suka bertanam, tetap aja kepake ilmu itu walaupun memang kita tidak bekerja di bidang formal seperti itu loh Pak. Kadang-kadang kan kalau kita tidak mempunyai dasar ilmu, kita bertanam juga tahu-tahu mati. Kenapa? Tidak tahu penyebabnya. Setidaknya ada ilmu dasar di biologi kan kepake juga Pak. Jadi tidak mubazir. Mantap. Implementasi dalam kehidupan nyata. Iya betul. jadi teorinya dipraktekkan langsung gitu ya. Barangkali mewakili Bapak Ibu dosen ya, pengen tahu nih pendapat teman-teman alumni. Kan sekarang kuliah itu modelnya daring ya. Kalau teori sih oke, nggak ada masalah. Tapi kalau praktikum daring juga. Kira-kira gimana ya solusinya? Sulit Pak, saya ngalamin sekali Pak. Gimana itu kira-kira ya? Kebetulan tuh Bu, Pak, Bu Adisti itu koordinator untuk praktikum IPA Pak di kampusnya Pak. Oh iya. Benar Pak. Jadi mungkin ini ajang sharing juga ya Pak sama teman-teman banyak yang berkecimpung di dunia pendidikan, tepatnya yang mengelola lab, penelitian seperti itu. Saya kebetulan mengelola praktek dan praktikum untuk seluruh mahasiswa UT di Kepulauan Riau. Itu benar-benar mengalami kendala dari segi bagaimana kita bisa mengharapkan skill dari mahasiswa. Karena pertemuan sangat dibatasi, Pak. Bahkan ada yang tidak ada pertemuan sama sekali. Jadi mahasiswa membuat video, dikirim. Nah, jujur aja sih sebenarnya tidak bisa memberikan nilai yang maksimal untuk kegiatan itu, gitu kan. Ada juga beberapa acara praktikum yang memang diringkaskan, jadi harusnya 8 kali, kita buat 2 kali. Tapi jujur aja Pak, pontang-panting. Karena mahasiswa itu kalau kita lihat mengikuti perencanaan yang sebenarnya tidak tercapai sebenarnya karena semua dipadatkan, diringkaskan gitu kan. Jadi memang kalau kita harapkan dari generasi pandemi ini kebanyakan dari skill yang membutuhkan sentuhan langsung itu sedikit berkurang kualitasnya dibandingkan dengan tatap muka. Itu pun kita harus melaksanakannya dengan izin yang sangat ketat, protokolnya benar-benar kita perhatikan sekali, karena kita takut juga kalau misalnya terjadi apa-apa, terjadi klaster lagi di tempat kita gitu. Mungkin Bu Wite yang pegang lab juga gimana Bu Wite? Mohon sharing juga, karena kami pun jujur kami sangat kewalahan untuk kebijakan praktikum ini. Ya, monggo Bu Wita. Oke, Assalamualaikum Pak Bambang Heru. Masih ingat saya Pak? ULM. Kita pernah ketemu di bandara. Ya? Banjarbaru. Di bandara mana? Kalsel Pak. Oh iya. Itu ada cerminnya Wite di belakang kecil. Jadi maaf banyak backsound-nya.
Kalau di tempat saya, kebetulan saya kan juga pegang laboratorium dan praktikum. Selama ini selain menggunakan daring, kadang ada memang yang seperti mikro itu kan sangat sulit sekali kalau kita mau pakai daring bahan yang ada di alam begitu, nggih. Kalau ekologi mungkin bisa, tapi kalau mikro agak kesulitan. Jadi kami metodenya blended, Pak. Jadi ada mahasiswa yang mewakili kelompoknya begitu untuk kita undang di laboratorium, tapi itu bergiliran. Misalnya untuk kelompok yang pertama dia bab 1, kemudian untuk kelompok kedua bab 2 dan seterusnya. Nah, nanti masing-masing dari praktikan tersebut kita videokan lalu di-share ketika acara praktikum, dan nanti di akhir itu dikompilasi, kemudian dilakukan tanya jawab gitu, sehingga harapannya masing-masing mahasiswa itu bisa menerima atau mudah sharingnya begitu tapi ya tetap agak kesulitan juga untuk skillnya ini, apalagi motor ya. Yeah. Motornya yang agak nggak tercapai. Tetap tidak tercapai CPL-nya. Jadi sementara sih itu Pak yang bisa kami lakukan di sini. Apalagi kalau Kalsel ini kan cukup tinggi kasus COVID-nya, jadi memang masih belum bisa yang 50% datang ke kampus, itu kami belum bisa. September ada itu ya, ada kongres ya, kongres internasional ya kalau salah di Lambung Mangkurat. Oh nggih, ICWEB nggih. Monggo Pak kalau berkenan mengikuti. Share ya Wit infonya. Bisa sudah di-share di grup. Oh nggih. Oh, nggak ngikutin kelewat. Banjarbaru ya Mbak ya? Iya, Banjarbaru. Banjarbaru, nggih. Salam untuk teman-teman semuanya. Nggih, insyaallah. Nggih, insyaallah nanti disampaikan, Pak. Dengan Pak Slamet. Halo? Mbak Witi satu lab dengan Pak Slamet. Pak Slamet perikanan nggak, Pak? Bukan. Slamet. Pak Slamet di IPB yang dulu di IPB yang ya, Pak Slamet itu di perikanan, Pak. Kalau saya MIPA. Oh, MIPA. Banjarbaru. Dekat dengan bandara, dekat dengan bandara. Sekarang bandaranya sudah pindah, Pak, dan jauh lebih bagus. Tetap di lokasi yang sama, tapi kan sekarang jadi bandara internasional. Dilebarkan. Dilebarkan, cuma pintunya jadi pindah ke arah lain, bukan yang seperti dulu lagi. Ya, termasuk itu ya, harus online semua sekarang. Miris jadinya. Nanti kalau lulus gimana nih generasi yang tanpa psikomotor? Iya benar Pak. Keahliannya jadi kita agak ragu jadinya. Kalau di Unsur sendiri di bio gimana Pak kira-kira? Sama juga Pak? Sama ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Witiasti tadi. Kita melakukan ya blended juga. Blended ya, sama. Iya. Kadang-kadang sedih kalau mikirin. Kalau nggak ada praktikum mereka kasihan juga Pak. Nggak bisa juga. Iya. Tanpa praktikum nggak bisa. Sebenarnya yang susah nggak cuma di kampus aja Pak. Kami pun merasakan itu juga. Karena kami kan vokasi Pak, SMK penerbangan dan pelayaran. Ya spesifik keahliannya kan harus paling tidak dia belajar di DUDI kan, di dunia usaha atau dunia industri. Jadi memang kalau kemarin masih dari pemerintah provinsi masih mengizinkan untuk beberapa pelajaran praktek untuk dilakukan tatap muka. Cuma bergilir tetap sistem shift. Nah, tapi sejak habis Lebaran, Pak, jadi jilid 2, Batam memerah merona, akhirnya benar-benar tidak ada kayak sebelumnya toleransi bahwa yang untuk yang praktek diizinkan, akhirnya semua didaringkan. Nah, sebenarnya kan ya itu yang ditanyakan. Jadi akhirnya kita memiliki kekhawatiran untuk masalah kualitas lulusan jadinya kan. Karena kita spesifik, apalagi yang kami yang di penerbangan Pak, karena
mereka harus benar-benar punya skill apabila memang langsung mau terjun di dunia penerbangan itu. Apalagi jurusan kami sekolah kan airframe power plant yang bertanggung jawab di sisi struktur dan masalah mekanis di pesawat. Nah, itu benar-benar berhubungan dengan keselamatan penumpang, ininya itu aja. Kalau untuk yang pelayaran masih bisa lah, karena dia bisa di ABK kemudi gitu kan. Kalau kemudi kita masih bisa untuk melakukan simulasi di sekolah atau beberapa sekolah rekan yang memang punya alat simulator. Tapi untuk penerbangan agak sulit karena dari sisi perlengkapan dan lain-lainnya itu memang berbeda gitu Pak. Jadi ya samalah, bingung cara ngatasinya bagaimana. Jadi kami paling iya, kalau simulator masih bisa ya Pak ya. Merahnya tambah. Kalau untuk yang ini simulator masih bisa untuk yang pelayaran karena kami program bidang keahliannya kan nautika kapal niaga. Jadi simulator masih bisa, cuma kan kami belum punya Pak karena hitungannya masih sekolah baru. Tapi kalau untuk pesawat, untuk secara mekanik sederhananya kami sudah punya pesawatnya Pak di sekolah. Jadi tapi untuk masalah lebih spesifiknya itu masalah engine kami belum ada Pak. Coba kerjasama Mel sama pihak klien Mel. Oh sudah, kami sudah ada MOU sama BAT dengan Garuda, GMF. Yaitu karena kebijakan dari pemerintah untuk kayak kemarin baru bisa PKL kami juga ke Lion, ke BAT, itu pun dibatasi karena ya mereka kan tetap harus jaga prokes dan aturan pemerintah juga. Kemarin kebetulan sempat terjadi klaster baru di hanggar. Ya, klaster baru di hanggar. Jadi mau tidak mau anak-anak kami yang di sana pun harus tetap ditarik. Mau tidak mau. Harus ditarik. Iya, betul. Iya. Solusinya memang berdoa. Iya. Makhluk halusnya hilang. Segera habis Iya, COVID-nya. Susah ya. Iya, susah. Pendidikan dan ekonomi benar-benar dihantam, Pak. Ya, pariwisata juga. Pariwisata juga. Iya, Batam PAD-nya tertinggi dari pariwisata, sekarang terjun bebas. Mic-nya dari sini. Oh iya, mic-nya berbagi. Tapi kita tetap berbagi ya, seperti kata Mas Asis. Masih bisa silaturahmi, Pak. Masih bisa silaturahmi. Inilah kelebihan orang Indonesia. Makasih Mas Asis, itu memang. Senyum terus. Benar adanya, kita ngapain susah-susah terus. Iya betul. Ya, ini sudah jam 11 lewat, mau Monggo Mbak Ayu. Ya, Mas Utut. Ya, mangga. Terima kasih banyak Pak Bambang, Mas Aziz dan teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen yang masih ada di sini. Ya sudah jam 11 waktunya. Sebelum saya tutup mungkin Mas Utut bisa menyampaikan kembali untuk menutup acara ini mungkin. Monggo Mas Utut. Terima kasih. Terima kasih kepada semuanya yang hadir pada saat ini. Untuk dari saya untuk penutupan acara hari ini, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Hanya saja, insya Allah kami punya komitmen dengan adanya ikatan alumni ini. Insya Allah kami akan berusaha untuk bisa menjembatani apa yang menjadi keinginan kampus dan apa yang menjadi keinginan alumni. Sebenarnya singkatnya di situ, dan insya Allah kami akan berusaha dengan era sekarang, ya mau nggak mau mungkin kita akan membentuk apa istilahnya ya plan di media sosial. Alhamdulillah sebenarnya kalau di FB itu dulu sudah dimulai sama Mas Ruki kalau nggak salah, itu kita punya apa ya 2000 ya kalau nggak salah biologi 2000 itu, tapi mungkin belum optimal dan belum dikaitkan dengan kampus itu sendiri. Zaman kedepannya ada Mas Indra dan teman-teman, mungkin silakan nanti kita akan berusaha
melalui medsos yang bisa bermanfaat, kita akan berusaha untuk mengkaitkan antara kita sebagai alumni 2000 dengan pihak kampus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Ayu. Silakan, udah ini sudah siang. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Utut. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bersilaturahim di sini, kemudian kepada Bapak, khususnya Bapak Ibu dosen, kemudian para senior yang sangat gimana ya Pak Mas, saya sangat berterima kasih, sangat berterima kasih atas keluangan waktu yang telah diberikan hingga Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semua dapat hadir di sini. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi kami bisa ketemu lagi di sini melalui Zoom. Ya mungkin ini sebagai awalan bagi kami semua untuk dapat bersilaturahim kembali dengan Fakultas Biologi yang sudah hampir 20 tahun kami tinggalkan. Ya banyak sekali harapan dari acara hari ini, yang salah satunya kita bisa bertemu langsung dengan semua dosen yang ada di Fakultas Biologi dan juga teman-teman yang harapannya sih nanti mudah-mudahan segera berakhir ya, sehingga kita bisa ketemu langsung. Ya yang dulu mungkin pukul-pukulan, sekarang cuma bisa via online, nanti bisa via langsung ketemu, ketawa-ketawa bareng langsung di tempat yang ya harapan kita hal ini dapat berakhir. Namun sekali lagi yang pesan Mas Aziz, tetaplah kita bahagia. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada teman yang ingin menyampaikan kembali, ingin menyampaikan kata kembali, monggo. Kalau Mas Andi, ada yang mau disampaikan? Mas Rianto, apakah ada yang mau disampaikan? Mas Andi siapa, Bu? Dan Mas Rianto siapa? Ada dua, Mas Rianto Andi. Aku Litoni. Ya, baik, terima kasih. Andi Sasono itu. Ya, terima kasih semuanya ya, terutama buat Pak dosen dan senior-senior yang telah hadir di sini dan kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya ya. Sebetulnya acara virtual halal bihalal ini lebih pada tidak hanya sekedar silaturahmi atau mengenal kembali, tapi lebih kepada bagaimana kita memanggil kembali ingatan institusi ya. Itu mungkin Pak Aziz itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aziz bahwa kita lebih kepada sebetulnya menyambung kembali ikatan yang dulu pernah terbentuk dan kemudian karena kesibukan ataupun kepentingan yang lain akhirnya bercerai-berai. Nah, alhamdulillahnya dalam waktu ini, mumpung masih dalam bulan Syawal ya, saya meminta maaf kepada rekan-rekan, kepada Pak dosen dan senior-senior yang hadir di sini, minal aizin wal faizin semuanya, dan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Uki, oleh Pak Bambang, oleh Pak Aziz, Pak Utut, Bu Ayu, dan rekan-rekan yang lain. Nah, artinya dengan adanya ini, ya satu, kita juga bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ya. Nah, dengan lahirnya Pancasila ini, kita ada momentum di mana kita tidak berpecah-pecah, tapi kita tetap satu, walaupun kondisi kita sudah di mana-mana dan kegiatan kita sudah berbagai macam jenis. Mungkin itu saja. Terima kasih ucapan dari saya. Monggo yang lain untuk menyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Andi. Tadi Pak Kus ada. Iya, Pak Kusbianto ada tuh. Iya, Pak Kusbi ada. Ya, mungkin itu saja. Pak Puji, terima kasih juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kus masih muda itu. Sehat Pak Kus. Pak Kus selalu bugar. Iya.
badannya kuat. Iya. Kumisnya selalu melegenda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, moga Pak Kus tampil. Pak Kus itu masih 60 kurang kok umurnya. Ya Pak Kus. Pak Kus. Masih sangat muda Pak Kus itu. Hilang Pak Kus. Menghilang lagi Pak Kus. Hilang. Senasib sama Jahid. Kadang mati lampu ya Jahid ya. Iya. Kayak minum obat sehari 3 kali. Waduh. Baik, Kayak Pak. di Kalimantan Iya. juga gitu. Nah, Atau kalau di sebelah tanah. sinyalnya nggak ada. Ya baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua, sudah tunggu, ada Pak Kus ini. Sudah jam 11:30, mungkin kegiatan acara hari ini saya tutup. Ada Pak Puji. Iya, ada Pak Puji. Pak Puji, selamat datang Pak Puji. Pak Widodo, Ya. Assalamualaikum. Ini pakai akses Zoom siapa kamu? Ya mungkin kenapa Pak? Masih ditutup videonya. Iya, masih di Tidak bersama kita. Baik, kita tutup aja kali ya Pak ya, teman-teman ya. Ya, iya. Ya. Siap. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dari jam 9, jam 10 dari Bapak dosen. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Jadi klakson saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan peluangan waktunya. Semoga nanti ke depannya kita bisa bersua kembali, entah nanti Zoom atau nanti datang kembali ke kampus biru kita. Saya selaku secara resmi lah ya Pak, kegiatan ini saya tutup kegiatan hari ini saya tutup, dan selaku host saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang ada kekurangan. Dan jika ada hal yang baik maka itu semua dari Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Terima kasih. Monggo, terima kasih selalu. semuanya. Ibu Ayu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dosen semuanya. Iya, Pak Bambang. Bapak Ziko. Pak Ziko lagi bulat lagi ya. Ilmu biologi ini kanggo ya saiki. Kanggo ngajari SPG. Iya, makmur. Kanggo di mana-mana di. Iya, ngajarin SPG. Takon Andi ya lo. Pertama. Takon Andi lo. Hari pertama. Telepon. Kehidupan. Mbak Umi. Kanggo biologi Andi. Kanggo yo. Masih ada Pak Kus. Kanggo biologinya. Pak Kus, serius. apa kabar Pak Kus? Semoga sehat selalu. Pak Puji Widodo juga. Sinyalnya susah kayaknya itu. Aku ya mati-mati baik mau kok asem. Ya, itulah teknologi, ada minusnya, Pak. Iya. Tapi kemarin di tempat kami juga gitu, Hit. Ya. Tapi gara-gara ini sih jaringan ada Mbak Umi. fiber Ya, optiknya semoga- kegali. Ya, semoga komisaris Telkom yang baru sinyal kita jadi di Indonesia. Amin. Miss you but I had you lah ya Ndo. Hai Umi.
Ya begitu Pak Said. Ini asli aku Umi masih kecil, jarang ketemu Dan. Iis, Iya, Opa langsung Erli. Iya, ini enggak PWT Hit nanti ketemu di Insya Allah, kampus. Is. enggak dilihat. Tolan esok. Ini Rumahku videonya paling pada di peres mana ya setang videonya? Kampus. Ibu Mau sih, Murianti. Is. Da, salam buat Mbak I, da. Sing sebelah nanti gue Is. Tapi aku pangling ya ibu-ibunya. Sekarang Wangka. Oh. Iya paling perak. Iis paling deket. Ih, logatmu sih Sunda baik, si Ciamis banget. Jam itu Fitri bukan aku lah. Ngapak nulis keton ya, Iya. Is? Kuliah Kan Is? wis 20 tahun loh. Asik ya? Iya. Oh, pantesan. Dari 2000 ya, Is? Iya dari 2000 nggak Pakai pulang passport jadi Dari gadis sampai terasa berapa? mahasiswa.